Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ika Kurniasari, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar. Mohon izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Berta Sofia Eka Wardani dengan NIM 23030174035 dari kelas PM 2023U, Program Studi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori motivasi. Berikut adalah penjelasannya. Apa itu motivasi? Menurut Weiner, motivasi adalah kondisi internal yang membangkitkan seseorang untuk bertindak, mendorong seseorang untuk tetap mencapai tujuan tertentu, dan membuat individu tersebut untuk tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Seseorang dikatakan memiliki motivasi tinggi apabila seorang tersebut memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang dia inginkan. Selanjutnya, apa saja sih teori motivasi? Ada 6 teori motivasi, yaitu yang pertama adalah teori motivasi dan perilaku belajar, atau Motivation and Behavioral Learning Theory. Yang kedua adalah motivasi dan kebutuhan manusia atau Motivation and Human Needs. Yang ketiga adalah teori motivasi dan atribusi atau Motivation and Attribution Theory. Yang keempat adalah motivasi dan pola pikir atau Motivation and Mindset. Dan yang kelima adalah motivasi dan pembelajaran mandiri atau Motivation and Self-Regulate Learning. Dan yang terakhir yang keenam yaitu teori harapan dan teori motivasi atau Motivation and Expectancy Theory. Yang pertama adalah teori motivasi dan perilaku belajar atau Motivation and Behavioral Learning Theory, yaitu motivasi yang timbul karena adanya penguatan dan penghargaan serta intensif. Perilaku yang diperkuat atau reinforcement di masa lalu akan lebih mungkin diulang lagi dibandingkan dengan perilaku yang tidak diperkuat sama sekali. Contoh singkatnya yaitu yang pertama adalah siswa yang mendapat ranking nilai terbaik dari gurunya akan meningkatkan motivasi belajarnya. Lalu contoh kedua adalah peserta didik yang dicemooh teman-temannya saat ia belajar akan termotivasi untuk tidak belajar. Faktor selanjutnya yaitu menentukan nilai suatu intensif. Situasi ini menggambarkan suatu hal yang sangat penting. Nilai motivasi ini pada suatu intensif tidak dapat diasumsikan karena mungkin bergantung pada banyak faktor. Adapun contohnya yaitu seperti halnya seorang guru yang mengatakan kepada siswanya, "Kerja bagus nak, aku tahu kamu bisa melakukannya jika kamu mencobanya." Mungkin memotivasi siswa yang baru saja menyelesaikan tugas yang menurutnya sulit. Namun juga menghina siswa yang menganggap tugas tersebut mudah, karena pujian dari guru tersebut menyeratkan bahwa dia harus bekerja yang sangat keras untuk menyelesaikan tugas tersebut. Lalu yang kedua adalah motivasi dan kebutuhan manusia atau Motivation and Human Needs. Motivasi dapat dianggap sebagai dorongan untuk memuaskan kebutuhan, seperti kebutuhan akan tempat tinggal, lalu makanan, cinta, dan pemeliharaan harga diri yang positif. Mengingat bahwa manusia mempunyai banyak sekali kebutuhan, lalu dia juga akan bingung manakah yang didahulukan terlebih dahulu pada suatu saat tertentu. Abraham Maslow mengusulkan hierarki kebutuhan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah deficiency needs atau kebutuhan dasar, yaitu adalah kebutuhan yang paling penting bagi kesejahteraan fisik dan psikologis seperti halnya kebutuhan sandang, pangan, papan, atau bisa kita sebut sebagai kebutuhan primer. Yang kedua adalah kebutuhan pertumbuhan atau growth needs, yaitu kebutuhan untuk mengetahui dan memahami sesuatu untuk menghargai keindahan atau mengembangkan apresiasi terhadap orang lain. Di samping ini adalah gambar dari hierarki pertumbuhan oleh Abraham Maslow. Selanjutnya adalah teori Maslow mencakup konsep aktualisasi diri yang ia definisikan sebagai keinginan untuk menjadi segala sesuatu hal yang mampu ia capai. Aktualisasi diri ditandai dengan penerimaan terhadap diri sendiri dan orang lain, spontanitas, keterbukaan, dan juga hubungan yang relatif mendalam namun demokratis terhadap orang lain. Yang keempat adalah kreativitas, humor, kemandirian, dan juga kesehatan psikologis. Untuk motivasi yang selanjutnya adalah teori motivasi dan atribusi atau Motivation and Attribution Theory. Menurut Bernard Weiner mengajukan teori yang mengamati bagaimana cara menafsirkan kesuksesan dan juga kegagalan. Menurut Weiner, manusia merasa perlu untuk menjelaskan keberhasilan dan juga kegagalan mereka. Meskipun kebutuhan ini lebih umum terjadi pada situasi di mana hasil yang diperoleh tidak terduga. Weiner menghubungkan keberhasilan dan kegagalan dalam teorinya yang terbagi menjadi 4 hal, yaitu yang pertama adalah kemampuan, yang kedua adalah upaya yang merupakan faktor internal, yang ketiga adalah kesulitan tugas dan keberuntungan yang merupakan faktor eksternalnya.
Selanjutnya yang keempat adalah motivasi dan pola pikir atau motivation and mindset, yaitu persepsi diri atau keyakinan yang dianut seseorang. Pada pola pikir ini dapat dimodifikasi dan hal ini mempengaruhi pencapaian. Maka hal ini memberikan bukti yang kuat bahwa pola pikir ini menyebabkan pencapaian, bukan malah sebaliknya. Yang kelima adalah motivasi dan pembelajaran mandiri atau motivation and self-regulate learning. Siswa yang memiliki motivasi tinggi untuk mempelajari sesuatu lebih mungkin dibandingkan siswa lain untuk secara sadar mengatur pembelajarannya, yaitu melaksanakan rencana pembelajaran dan menyimpan informasi yang mereka peroleh. Siswa dapat diajarkan strategi pengaturan diri yang spesifik, yang dimana mereka belajar berpikir secara strategis dan mengevaluasi upaya dan hasil mereka sendiri. Pada strategi seperti ini telah terbukti meningkatkan pembelajaran antara lain yaitu strategi pengaturan diri, penetapan tujuan, dan umpan balik. Dan yang terakhir yaitu teori harapan adalah teori harapan dan teori motivasi atau motivation and expectancy theory. Teori harapan adalah teori motivasi yang didasarkan pada keyakinan bahwa upaya seseorang mencapai suatu yang bergantung pada harapan mereka akan imbalan, bahwa motivasi orang untuk mencapai sesuatu yang bergantung pada hasil estimasi mereka terhadap suatu peluang keberhasilan. Lalu selanjutnya apa saja sih faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa? Yang pertama adalah motivation and goal orientation atau motivasi dan orientasi tujuan. Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai oleh seseorang. Teori orientasi tujuan adalah teori sosial kognitif yang menganggap penempatan tujuan sebagai proses motivasi utama. Teori orientasi tujuan berfokus pada alasan mengapa siswa memiliki semangat dalam kegiatan akademiknya. Ketika siswa mencoba mencapai berbagai tujuan, teori tersebut menunjukkan bahwa jenis tingkat tujuan dan tingkat komitmen mempunyai pengaruh terhadap cara mereka mengejar tujuan dan juga motivasi mereka untuk tetap belajar. Yang kedua adalah learn helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari. Bentuk ekstern dari motif untuk menghindari kegagalan yang disebut dengan ketidakberdayaan yang dipelajari, yang merupakan persepsi bahwa apapun yang dilakukan seseorang, ia pasti akan gagal ataupun tidak efektif. Siswa dengan ketidakmampuan belajar, misalnya yaitu lebih mungkin merespon kegagalan dengan perilaku yang tidak berdaya dibandingkan siswa yang lainnya. Berikut ini adapun hal-hal untuk mencegah atau mengurangi ketidakberdayaan yang dipelajari dengan memberikan kepada siswa, yaitu yang pertama adalah peluang untuk sukses dalam langkah-langkah kecil, yang kedua adalah umpan balik langsung, dan yang ketiga adalah harapan dan tindak lanjut yang paling pentingnya yaitu konsisten. Yang ketiga adalah harapan dan pencapaian guru. Guru dapat menetapkan harapan untuk murid-muridnya dan bagaimana harapan tersebut dapat terpenuhi dengan sendirinya. Siswa yang memiliki persepsi diri yang melebihi kinerja mereka saat ini cenderung mengalami peningkatan nilai. Mengkomunikasikan ekspektasi positif dalam hal yang penting untuk mengkomunikasikan kepada siswa bahwa mereka semua dapat belajar. Adapun beberapa cara implisit yaitu yang pertama adalah tunggu siswa sampai memberikan respon. Yang kedua adalah perlakukan semua siswa dengan setara. Dan yang ketiga adalah hindari perbedaan prestasi yang tidak perlu di antara para siswa. Yang keempat adalah kecemasan dan pencapaian. Kecemasan merupakan hal yang selalu ada dalam dunia pendidikan. Sumber utama dari kecemasan di sekolah yaitu adalah rasa takut dan kegagalan, dengan itu dan juga hilangnya rasa harga diri. Adapun banyak strategi untuk mengurangi dampak negatif dari kecemasan tersebut, yaitu yang pertama adalah menciptakan lingkungan kelas yang nyaman, menerima semua kompetitif. Yang kedua adalah memberikan siswa kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Yang ketiga adalah memberikan instruksi yang jelas dan tidak ambigu. Dan yang keempat adalah menghindari tekanan waktu. Selanjutnya adalah bagaimana guru dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Yang pertama adalah motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua adalah meningkatkan motivasi intrinsik. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip dalam memberikan intensif intrinsik untuk belajar. Yang keempat adalah menggunakan pujian secara efektif. Dan yang kelima adalah mengajarkan siswa untuk memuji diri sendiri.
Yang pertama adalah motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik adalah suatu dorongan atau motivasi yang berasal dari dalam individu. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi atau dorongan yang berasal dari luar individu. Secara khusus, motivasi intrinsik siswa umumnya menurun sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah. Untuk itu, sekolah menerapkan berbagai intensif ekstrinsik, yaitu berupa imbalan untuk belajar yang tidak melekat pada materi yang dipelajari. Imbalan ekstrinsik berkisar dari pujian, nilai, pengakuan, hadiah, hingga penghargaan yang lainnya. Yang kedua adalah meningkatkan motivasi intrinsik. Yang pertama caranya yaitu dengan menciptakan lingkungan kelas yang mendukung. Seperti halnya saat di ruang kelas, siswa akan merasa aman untuk mencoba ide-ide mereka dan mengambil resiko intelektual. Cara kedua yaitu membangkitkan minat dan mempertahankan rasa ingin tahu siswa. Contohnya yaitu mengaitkan materi dengan budaya siswa, atau contoh lainnya yaitu dalam keseharian guna mendorong siswa memiliki rasa ingin tahu dan menambah motivasi dalam belajar. Yang ketiga yaitu adalah prinsip-prinsip dalam memberikan intensif intrinsik untuk belajar. Cara yang pertama yaitu mengapresiasikan ekspektasi yang jelas. Dengan cara siswa perlu mengetahui dengan pasti apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus ditulis oleh siswa, beberapa banyak materi yang diharapkan, bagaimana pekerjaan akan dievaluasi dan seberapa penting pekerjaan tersebut bagi nilai siswa. Cara yang kedua adalah memberikan umpan balik yang jelas. Umpan balik dapat berfungsi sebagai insentif yang dimana umpan harus jelas, harus spesifik, dan juga harus memberikan segera setelah kinerja. Cara yang ketiga adalah memberikan umpan balik yang cepat. Sebagai contoh yaitu siswa menyelesaikan sebuah proyek pada hari Senin dan tidak menerima umpan balik hingga hari Jumat. Nilai informasi dan motivasi dari umpan balik tersebut akan berkurang. Cara yang keempat yaitu umpan balik yang sering untuk mempertahankan upaya terbaik dari siswa tersebut. Yang kelima adalah meningkatkan nilai dan ketersediaan motivator ekstrinsik. Seperti halnya yaitu contohnya jika siswa menyelesaikan sebuah proyek pada hari Senin dan tidak menerima umpan balik pada hari Jumatnya, nilai informasi dan motivasi dari umpan balik tersebut akan berkurang. Cara meningkatkan motivasi siswa yang keempat yaitu menggunakan pujian secara efektif. Pujian terutama digunakan untuk memperkuat perilaku yang sesuai dan memberikan umpan balik kepada siswa tentang apa yang telah mereka lakukan dengan benar. Namun yang lebih penting dari jumlah pujian yang diberikan kepada siswa, yang lebih penting adalah cara pemberiannya, yaitu menekankan bahwa pujian harus diberikan untuk kinerja yang baik dibandingkan dengan tingkat kinerja siswa yang biasa. Prinsip aksesibilitas penghargaan tidak boleh terlalu mudah ataupun terlalu sulit untuk didapatkan oleh siswa. Lalu, yang kelima adalah mengajarkan siswa untuk memuji diri sendiri. Siswa dapat belajar memuji diri sendiri dan dalam hal ini dapat meningkatkan keberhasilan akademik mereka. Strategi ini merupakan komponen kunci dari pembelajaran yang diatur sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.